Jadi kalau kampus fasilitasnya itu secara garis besar bisa dibagi jadi empat lapisan atau unika. Dari bagian paling dalam kita mungkin unika puasa, habis unika puasa, habis puasa, Muskularis, terus yang kedua serosa. bisa serosa sama manusia. Kalau unika puasa itu masih bisa dibagi jadi tiga lapisan apa aja? Kita doanya propria, doanya Muskularis. Kalau epitelnya tergantung ya dia epitelnya apa. Mayoritas di saluran sana epitelnya apa? Epitelnya Yang paling banyak Koluner. koluner, koluner simpleks atau kompleks? Simpleks. Jadi mulai dari dasar atau lambung sampai ke rektum itu epitelnya adalah koluner simpleks. Selain itu, epitelnya apa? Selain dasar sampai rektum, stomos yang seret ya, yang kompleks. Karena daerah mulut, esofagus, sama anus itu kan terpapar sama di luar, makanannya masih belum halus gitu. Makanya harus dilindungi kalau misalkan nanti gampang luka. Epitel yang proteksi itu kan stomos kompleks. Yang berkeratin yang mana? yang berkeratin yang aku lupa. Yang nggak berkeratin salah, yang nggak berkeratin esofagus Sama aduh aku lupa. terus yang lainnya berkeratin tipis. Oh iya nih. Terus lamina propria isinya apa aja? Lamina propria itu isinya mirip sama submucosa. Dia berupa jaringan ikat. Terus ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe, ada kelenjar gitu ya, ada kelenjar. Gitu. Nah nanti tinggal di-breakdown aja dari lapisan-lapisan itu di masing-masing organ. Ya, secara garis besar itu ada unika puasa, terus submucosa, muskularis, sama serosa. Nanti di puasa ada epitel, lamina propria, muskularis mucosa. Nah di lamina propria isinya mirip sama submucosa, dia jaringan ikat, terus ada pembuluh darah, ada kelenjar-kelenjar. Kalau di submucosa ada plexus shaft, plexus Meissner, sama dari salimur. Kalau unika muskularis yang secara garis besar yang dibagi dua kan, yang di dalam dia punya sepolar, yang luar yang longitudinal. Ini yang tadi ya, jadi dari gaster sampai rektum itu epitelnya sama, cuma kompleks simpleks. Yang lain itu stomos kompleks, yang tanpa pekalin berarti dia esofagus dan anus. Biar kita baca epitelnya terus sama-sama. Nah sekarang mulai masuk lagi tiga epitelnya apa? Squamous yang apa dong? Squamous kompleks berkeratinnya, keratinnya tipis. Yang apa itu? Terus tiga bagian dorsal itu kan dia nggak rata. Bagian dorsal itu kan nggak rata. Dia ada bulan-bulan namanya. Fungiform Itu apa namanya? Papila. Papila lingua. Papila lingua ada empat apa aja? Fungiform, 3F1C. Filiform, fungiform, circumvallata. yang satunya foli, Enggak ada di sini. foliata. Foliata. Filiform, foliata, sama Circumvallata. Kalau yang nggak punya resbat yang mana? Filiform. Filiform itu punya resbat. Kalau yang nggak berkembang di manusia, Fungiform. ada Circumvallata. Semua disebut. foliata ya. Foliata itu dia belum bisa dewasa nggak berkembang, dia nggak ditemukan, dia lebih meter.
ke permukaan. Terus lidah itu yang banyak apa komponen apa ya? Tunika mana ya? Tunika. Mus. Nah, karena dia otot ya. Lidah itu kan isinya otot. Jadi yang paling banyak itu tunika muskularis. Jenis ototnya otot apa? Otot skelet. Yang karena bisa kita kenal. Kita bisa kontrol mudahnya aja. Tuh. Terus nanti di antara bekas-bekas otot itu dia ada telenjar dan juga salivari. Nah itu aja gambarannya. Tuh. Nah, ini papilan apa kira-kira? Nah, kenapa sirkumfalatal? Betul. Ini adalah yang khas ya. Jadi kalau sirkumfalatal itu cantik. Dia papilannya kayak papila resbacknya itu dia di samping gitu. Kita nggak punya si preparatnya, tapi mungkin bisa aja keluar bisa pakai gambar. Jadi kalau ada papilan ini, terus resbacknya kan warna putih-putih ini. Yang bentuknya mirip sel goblet putih-putih di samping kaki itu berarti dia yang sirkumfalatal. Sirkumfalatal itu papilan terbesar, jumlahnya masih sedikit. Dia ada yang disebut sulcus Apa? Jadi dia kita almost complex dengan keratinitis. Terus nanti di bawahnya ada bekas-bekas otot yang tersebar tidak beraturan. Terus ada gula-gula salivari atau lain sebagainya. Terus habis itu gigi. Gigi itu kalau secara struktur dibagi menjadi dua. Yang di atas yang bisa kita lihat jadi gigi kita ini itu adalah mahkota. Mahkota itu corona ya, corona dentis. Terus yang di dalam yang ada di dalamnya yang kelihatan itu akar, makanya namanya radix dentis. Kalau secara strukturnya dari dalam keluar, ini yang pertama itu ada ruangan, namanya adalah cavitas pulpa. Nanti tahu nggak ini cavitas pulpa isinya apa? Nggak tahu. Isinya adalah syaraf. Oh. Jadi kalau misalnya giginya lubang, terus udah terlalu sakit, nah itu berarti lubangnya bisa sampai ke cavitas pulpa. Tapi kalau giginya udah kali ya, tapi kalau belum terlalu sakit, berarti usahanya antara di enamel sampai dentin, belum sampai sini gitu. Karena syarafnya ada di sini. Ini cavitas pulpa. Terus bagian luarnya cavitas pulpa adalah dentin. Dentin ya. Nanti kalau di gambaran jelas banget ini ada serabut-serabutnya, soalnya ada proses dentinnya. Terus bagian paling luar, kalau yang di atas itu namanya enamel, kalau di dalam namanya sementum. Dan itu aja harus diketahui. Nah, kalau yang kita lihat kemana ini ya gambarnya, kan? Yang lagi perkembangan biologi. Masih ada nggak? Ini namanya apa? Yang paling dalam, yang nanti bakal jadi cavitas pulpa, namanya apa? Ya, isinya sel mesenkim, tapi namanya Sel mesenkim. iya, itu mesenkimal sel. Odontoclast. Bukan. Apa? Papila dentin. Bukan Ning, itu papila dentin Ning itu nggak tahu. Ini sebenarnya pulpa juga, pulpa dentin gitu. Nah, isinya memang sel mesenkim. Terus, nah, odontoclast itu adalah sel-sel yang melapisi ini si papila dentin ini, papila gitu kan, si pulpa ini. Nah, itu sel odontoclast. Sel odontoclast ini menghasilkan apa? Apa tuh? Odontoclast menghasilkan Tahu aku. bisa dong jadi soal Ih, odontoclast menghasilkan aku lupa. Aku juga. dentin. Oh iya. Jadi odontoclast ini dia tuh menghasilkan dentin. Makanya dijulukannya cavitas odontoclast itu warna adalah
Dentin. predentin terus dentin. Oh. Karena itu yang menghasilkan odontoblas. Oh yang masa tuh. Odontoblas. Terus yang paling luar, selain paling luar itu adalah apa yang odontoblas apa? Ameoblas. Kalau si odontoblas itu menghasilkan dentin, ameoblas menghasilkan betul, enamel. Ya, jadi yang paling dekat sama papila. Ini berapa? Tadi bilangnya papila apa ya? Papila ya? Bener, papila dentin. Yang paling dekat sama papila dentin itu adalah odontoblas. Terus kan dia menghasilkan dentin kan? Ini dentin. Nah, terus yang paling luar itu adalah ameoblas. Ini menghasilkan enamel. Oh menghasilkannya di belakangnya. Terus yang paling luar lagi, yang ini reticulum stellata atau stellata reticulum. Jadi ya ini papila dentin. Terus yang selnya yang melapisi papila dentin adalah odontoblas. Luarnya itu predentin sama dentin, terus enamel. Habis itu sel yang paling luar itu adalah ameoblas. Terus yang ini reticulum stellata. Nah sekarang ke esofagus. Esofagus ini udah mulai bisa dibaca dari yang apa lagi? Pertama dari tunika mucosa. Epitelnya apa esofagus? Squamous, kompleks, berkeratin enggak? Enggak ya, berarti non keratin. Terus di dalam paprianya ada yang spesial enggak? Enggak ada ya. Tapi paprianya biasa aja. Jadi cupisnya ya cuma bisa dengan ikat, kelenjar, bergerak. Muskulasi mucosa ya udah di sini otot. Terus di submucosanya ada yang spesial enggak? Di submucosanya sebenarnya ada kelenjar esofagus gitu. Nih, tanda-tanda esofagus di submucosa. Terus di ototnya sama aja ya. Yang dalam dia bentuknya adalah sirkular, yang keluar adalah longitudinal. Cuma tipe ototnya itu yang khas. Kalau dia dekat sama mulut yang seperti di atas, itu tipenya otot skelet. Karena masih bisa dikontrol, kita masih bisa nahan dia makan nggak masuk gitu. Kalau yang tengah dia mix antara otot skelet sama otot polos. Yang bawah yang dekat lambung dia otot polos juga bisa dikontrol ya. Terus yang paling bawah micra serosa, sensianya itu dia nggak ada yang spesial, bisa aja. Terus saya besar lambung. Di tunika mucosa, epitelnya dulu, epitelnya apa? Lambung. Kolomnya kolomnya simpleks. Membentuk struktur khas enggak? Epitelnya. Nih harus tahu struktur khasnya. Di dasar Gastrik. betul, gastrik pit. Gastrik pit itu apa sih sebenarnya? Bukan clean. Bukan. Gastrik pit nanti bawahnya baru gastrik keren. Oh gastrik. Nah, gastrik yang pit. Gastrik pit itu dia cari apa sih? apa sih dari dia menjorok. Menjorok Jadi dari kita dia menjorok ke arah lamina propria. Nah nanti gastrik pit ini ujungnya adalah gastrik Gland. atau glandula gastrika yang ada di lamina propria. betul di lamina propria. Terus di gastrik gland atau di glandula gastrika itu kan banyak sel-selnya nih. Ada dua sel yang khas, namanya sel apa? Dan sel apa? Betul, chief cell dan parietal. Bedanya apa? Kalau si sel Hasilnya dulu, kalau chief cell menghasilkan kapsimagen, kalau parietal menghasilkan HCl. Lokasinya? kalau si sel itu lebih Chief yang lebih ke atas, lebih ke gastrik pit, yang chief apa parietal? parietal. Parietal ya. Parietal itu lebih ke
pink. Pakai aku dicat berwarna merah, jadi lebih eosinophilic. Kalau yang cicel dia lebih ke biru warnanya. Ya, terus suku kosanya ada yang spesial? Suku kosanya biasa? Jadi ya, suku kosanya biasa aja. Jadi ya sama aja sih, segenika, kemudian syaraf. Kalau muskularisnya ada yang spesial nggak? Ada apa yang beda dia sama yang lain? Betul. Jadi dia lapisan ototnya 3, yang paling dalamnya oblik, yang tengah juga sirkular, terus yang paling luar ya. Saya rasanya nggak ada yang spesial ya. Nih, ini gastric itu ini yang menjorok-jorok adalah ini gastric pit. Terus nanti ujungnya dia itu adalah gastric gland atau glandula gastrica. Tuh, jadi gastric itu adalah keluarannya gastric gland. Ini yang merah-merah ini dia saya lihat parietal, yang biru-biru itu yang chief cell. Nah, yang saluran di atas ada modalnya dulu nggak? Kan udah sampai dasar kok tuh. Ya jelas. Yang ini tuh submandibular, Nanti itu maksudnya penjelasan sorry ya nanti aja. Oke, sekarang lanjut ke garis dasar apa garis dasar? Usus. Kita singgung fenomena ya, usus halus ya. Coba dicek dari tulikal kosa. Kapitalnya apa? Kompleks. Ada struktur khas nggak? Kalau di hasil teknik, kapitalnya membentuk apa sih? Nah, plika dan mikrofili. Bedanya plika sama mikrofili apa? Plika circularis dan filita finalis. Ayo tahu bedanya plika sama mikrofili? Lupa aku. Jadi ini plika itu loh. Ini plika. Satu plika ini kan masih ada panggilan-panggilannya. Nah itu fili gitu. Kenapa namanya plika circularis? Karena dia itu mengelilingi lumen secara sirkular. Jadi panggilan plika yang mengelilingi lumen secara sirkularis, makanya namanya plika circularis. Yang untuk plika circularis ini dia plika mukosa sama submukosa. Tapi kalau fili, kalau dari plika itu dia cuma dari plika mukosa aja. Berarti satuannya plika itu fili. Satu plika ini masih bisa bersama lagi, satunya itu udah fili. Oh. Ini ada. Ini kelihatan kan ya bosorku. Ini plika, satu plika. Nah ini masih dalam samping nih. Nah ini yang satu fili. Gitu. Jadi satu plika, ini plika lain, gitu kan. Nah ininya kesalahan-kesalahannya jenis-jenisnya ini filinya. Plika itu paling kelihatan di mana? Kalian presiden kayak itu kan ada 3, judul, sama geom. Yang paling jelas plika ini mana? Judul. Nah, terus struktur khas yang membedakan judul sama iai apa? Kalau judul dari tadi ya, dia plikanya paling kelihatan. Kalau yang judul ada glandula blunder. Itu di dalam sana. Submukosa. Oh, di submukosa ya, itu khas banget. Terus kalau iai ada kayak patch atau layer yang ada di mana? Laksana. Tadi saling ngomong ada di mana sih?
Ini yang paling banyak. Kalau nggak dengan appropriate berarti sub kuasa. Apa namanya tadi? Nah, nih. Terus di antara ini benar-benar jelas. Jadi kayak gini, satu lipatan itu plika. Nah, garis-garisnya ini yang filinya. Jadi plika itu ada plika mukosa sama submukosa. Tapi kalau fili itu cuma penunjukan plika mukosa aja. Nah, terus di antara fili ini kan fili nih. Itu ada yang bagian gejolak ke dalam lagi. Kalau tadi di gariskan kan namanya gastric pit, gastric pit, gastric pit. Kalau di usus namanya Kripta. Kripta apa? Kripta. Liberkur ya? Apa? Liberkur. Liber apa? Liberkur. Liberkur. Oh. Nah, kalau tadi gastric pit itu bawahnya adalah gastric gland. Kalau kripta liberkur bawahnya Kripta. Lamina? Bukan. Glandula intestinalis. Jadi kripta kalau si gastric itu dia ujungnya. Nanti dia bawahnya itu pasti glandula. Tapi gaster dari glandula gastrica atau gastric gland. Kalau di usus jadi glandula intestinalis. Jadi dia banyak banget. Ada sel panas, ada sel program, ada endokrinositos. Nah, tadi ya ini begitu yang khas adalah di submukosanya ada glandula duodenalis atau namanya glandula Brunner's. Jadi kalau lupa namanya ya lupa Brunner's, jadi acaranya namanya duodenal, itu duodenal. Berarti glandulanya duodenum, boleh jawab glandula Brunner's boleh. Ini ya, ini glandula Brunner's atau Brunner's ini yang ada di submukosa. Yang lainnya sama aja yang spesial. Terus di judul tadi yang spesial cuma struktur plikanya ya, yang lain sih sama. Yang khas dia plikanya paling datar, bentuknya paling lurus. Kalau ini tadi dia apa? Refleks yang ada di submukosa, maka dia lamina propria mukosa. Terus kalau usus besar, intestinum carsum, dia masih ada plika sama fili enggak? Enggak ya, karena plika sama fili itu sebetulnya fungsi buat apa sih? Penyerapan absorpsi. Dia memperluas penyerapan. Kan penyerapan makanan kan mostly di usus halus, makanya yang punya itu. Kalau usus besar kan nggak sisa-sisa, ada cuma beberapa mineral, air gitu kan. Nah dia nggak punya plika, nggak punya fili, tapi ada kripta. Jadi dia bukan menonjol keluar tapi masuk. Kripta intestinalis yang banyak sel Goblet. Menghasilkan apa sel goblet? Sel goblet nanti menghasilkan Mukus. Menggir. Ya. Iya, jadi dia bukannya gejolak-gejolak pada dalam ini. Kripta intestinalis banyak sel gobletnya yang bolong-bolong itu sel goblet. Yang bulir-bulir kosong. Terus yang lainnya nggak ada yang kasih. Oh iya, penyakit skolarisnya yang bagian luar bentuk pita, namanya kayak diakoli. Nah, bentukannya si kolon sama rektum sama appendix itu sebetulnya mirip, karena mereka kan satu keluarga ya, jadi dari besar. Si rektum kan ujungnya usus besar, terus si appendix itu kan juga masih dari usus besar, jadi sama sebenarnya lapisannya. Nah ini ringkasannya. Kalau saya mau belajar, tinggal lihat ini semua bisa. Kan dia yang dari belajar mukosa, submukosa, skolaris, nanti hasil apa? Nah. Ya, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum lihat preparat? Des. Bagus semua ya? Limfoid aktivis. Limfoid. Iya itu di mana? Aktivis limfoid itu bentuknya
kumpulan dari sel-sel limfosit. Sel mikosit. Limfosit. Oh, limfosit. Oh, makanya Adanya di mana nih? Kayak match di apa tuh? di ileum. Terus di bawah juga ada, tapi namanya MALT sih. Di bawah ada rektum ada gitu. Itu kan dia kumpulan sel-sel imun. Terus pola-pola isi udah bakterinya. Nah, ini banyak UBC limfoidnya. Iya, ini yang namanya Fire patch lagi. Harusnya kalau pakai bagus kita nggak punya ileum ya. Harusnya udah kayak gini. Tapi bisa keluar gambar bisa. Enggak sayang. Nanti aku kasih dong bedanya. Nggak usah dipotong apa-apa. Anggi. Ya udah kita mulai dari belajar yang udah terpasang. Aku baru Kira-kira bisa nebak nggak ini gambaran apa? itu Dia bentuknya masih ada lipatan-lipatannya. Terus habis dari kapitel dia langsung otot. Ini kan gambaran nih. Ini kan kunika mukosa nih. Habis itu langsung otot kan buahnya. Dari mukosanya. Berarti apa? itu apa sih, kok kenal tapi lupa. Ayo bisa nebak nggak? Kalau itu Betul. Oh iya. Ini adalah vesika perea atau namanya sel Breder. Kenapa? Kenapa alasannya mas? Mas siapa? Oh, mas Alvin kenapa alasannya? Karena dia ada lapisan. Gak ada lapisan submukosanya. Betul. Nggak punya submukosa. Jadi dia dari kunika mukosa langsung kunika Muscularis muskularis. externa Itu khas banget yang nggak punya submukosa cuma ke Breder. atau fisika filia. Buahnya dalam Breder itu kan bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Inggrisnya vesika perea. Fungsinya apa sih vesika perea? Menyimpan cairan apa dulu ya? Nanti di situ ada absorpsi buat pemekatan cairan. Oke, coba kita lihat dari paling luar. Paling luar tadi kunika apa? Salah. Maaf, paling dalam. Paling dalam kunika mukosa. Yang pertama tadi epitel. Epitelnya apa? Apitelnya kolumner. Epitelnya vesika perea apa? Kolumner simplex. Simplex kolom. Jelas ya, simplex Kolumner. kolumner. Oke, terus bawahnya epitel tadi apa? Lamina propria. Di bawahnya lamina propria. Muskular. Terus kan harusnya dia ada lapisan submukosa. Submukosa isinya apa tadi? Jaringan ikat, terus bagian pembuluh darah. Harusnya kan di sini kan jaringan ikat pembuluh darah toh. Iya. Tapi ini kok otot, ini kan otot nih. Berarti ini nggak ada submukosanya, langsung ke muskularis. Dari dari muskularis dia ke serosa. Nah, ini kan serosa itu ada pembuluh darahnya. Jadi kalau lihat preparat kayak gini yang dia epitelnya kolumner simplex terus udah punya submukosa itu pasti berbeda. Belum. Iya Pak. Iya masih sama. Masih kakak juga ya. Berbeda.
Diva 2024 terus apa aja lah. Tinggal nama tahun tau. Bagus ini. Emang solicitasinya Kalau ini apa? Lempar. Karena itu kayak apa serabut apa sih? Betul. Jadi tenang dulu. Yang diidentifikasi adalah Vena vena sentral. centralis. Yang mengelilingi vena centralis ada apa? Sinusoid. Fungsinya hepatosit. Oh hepatosit. Hepatosit kan sel hepat. Kalau sinusoid? Nanti ada hepatosit. Oh. Hepatosit dulu. Hepatosit fungsinya apa? Betul. 100 nih yang besok. Berapa enak yang keras? Menghasilkan apa? Menghasilkan apa dulu? Atau mau di sini? Melvin yang keras. Susah mau nyatet. Menghasilkan apa dulu? Dia kan hepatosit ada. Sinusoid itu apa sih? sinus Apa sinusoid itu apa? Tadi yang benar apa? Benar apa? Dia pembuluh darah familiar. Oh ya, jadi kalau ditanya fungsinya sinusoid apa? Pembuluh darah Fungsinya apa? mengalirkan. Nah, kalau ditanya fungsinya apa, jangan jawab pembuluh darah ya. Oh iya. Nah, itu ini kelemahan juga di beberapa antara jawaban sama pertanyaan nggak sinkron. Jadi kalau ditanya fungsinya sinusoid mengalirkan darah. Tuh, pasti harus jawab pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu jadi apa? Gak apa-apa. Terus selain itu ada apa lagi yang bisa diidentifikasi di preparat-preparat? Vena porta. Itu masuk dalam trias porta atau porta pria. Isinya apa? Trias Vena vena porta, vena porta, terus arteri hepatika. Satunya Oh harus ada hepatika. Bila. ductus biliar. ya, ductus biliaris. Bedain mana yang ductus, mana yang arteri, mana yang vena gimana? Vena lebih besar. Biasanya memang kalau bentuknya besar, terus bergerak kayak koreks. Kalau bedain arteri sama ductus biliar, Ductus biliar biasanya lebih biru. Bukan biru. enggak, warnanya sama aja. Kalau ductus itu apa sih? Yang apa sih? Ductus itu epitel. Jadi pasti ada epitel, ductus kan epitel. Gitu. Jadi pasti kelihatan kayak epitel kuboidnya. Itu pasti ductus biliar. Coba kita lihat ya. Nih, ini dulu. Ini apa tadi namanya? Vena centralis. Kalau ini, nah ini hepatositnya ya. Terus yang putih-putih ini di antara hepatosit ini sinusoid. Jadi nanti darah dari arteri sama vena porta itu akan dialirkan sepanjang sinusoid. Jadi tercampur di sini. Terus nanti dialirkan ke vena centralis. Jadi vena centralis nanti baru dibawa keluar hepar. Terus Kalau vena porta buat apa tuh? ya itu buat darah vena. Oh ditampung. Terus nanti ke vena sentral. ini adalah trias porta. Ya ini apa? Itu vena. Betul, ini venanya ya. Venanya. Ini bentuknya isinya. Ini kan sasaran darahnya nih. Iya. Ini venanya. Terus kita lihat arteri sama ductus biliar. Wow. Itu ductus biliar. Yang ada epitelnya. Yang lebih tebal lah kelihatan. Aduh. Tuh kan. Banting Oh, wah ya. Ini kan venanya. Ini apa? Ductus biliar. Kan kelihatan kan yang epitelnya kan? Iya. Kalau di Jawa tuh kayak Kalau bunga gitu, dia nggak halus gitu. Kalau ini kan pipih nih, epitelnya kan pipih. Ini juga ikutan pipih. Ini apa?
arteri, vena, arteri arteri. ya. Ini arteri, hepa, ini Hepatika. vena, Porta hepatika. ini. Oke, bisa ya bedain ya. Kalau fungsinya itu ductus biliar sama Kalau arteri sama vena sama, cuma yang satu kan dia dari yang kayak oksigen, tapi dari yang kalau biliar dia kan sama arteri. oh Tadi kan juga biasanya dari hati atau oksigen, nah nanti dialihkan ke resiko daerah lewat kondisi biliar sini. terus nanti ke batasi. Oke, ada yang mau tanyain nggak hati? Demi seekor cepol. Seekor. Bayangin ada bayi demi seorang cepol. Beneran cepolnya di kelas. Jamnya siapa? Aku. Jamnya dokter Irena. Itu Endi. Aura pipinya banget. Melvin langsung baper banget. Guys, Melvin pick me guys. Melvin. Kalau menunjuk ini apa? Hepatosit. Ya, makasih. Ini? Ini? Vena porta. Kenapa? Kenapa? Hepatik. Hepatika. Ini? Ductus biliar. Terus dia ya. Pokoknya kalau ada pedalnya aku terus dia. Yang ini ya? Arteri. Oke. Kalau lupa hepatikanya gimana dok? Kalau lupa hepatikanya salah Rizzo. Nggak salah sih, tapi nggak sempurna. Ya. Zahna ya. Sama aja. Ini apa tadi? Salah. Itu hepatosit. Ini kan rasanya tuh. Ini gimana ya? Terus ini apa kena kak? Kena Vena hepatik. Vena hepatik. Arteri hepatik. Kalau ini preparat apa? Kamu nanya apa aja? Pankreas karena ada Pulau Langerhans. Betul. Kalau kan ada ini sama hati ya tadi ya. Cuman dia ada pucuk-pucuknya. Nah itu dari dia polaris. Pankreas itu dari dua bagian, pars eksokrin sama pars Endokrin. Kalau pars endokrin, terus susun atas Lupa. endokrin. Ya endokrin berarti yang Enzim. polaris. Oh. Isinya ada 3 sel apa aja? Oh, sel beta, sel alfa, Alpha, beta, Sama delta. alfa, beta, delta. alfa menghasilkan hormon Insulin. Glukagon. Glukagon nih. Bukan aku ya guys. sakit. Berisik. Terus kalau yang pars eksokrinnya terus susun atas asilus ya, asilus sama asilin. Yang keras Melvin. Asilus. Kurang jelas berguru ke Melvin ya guys. Kalau pars
ulang dokter. Hah? Kalau eksakrin menghasilkan enzim. Eksokrin enzim. Asinus apa Melvi? Sinus. Oh, itu susah banget tuh. Sublingual. Ini adalah glandula salivary ya. Pokoknya kalau dia bentukannya asinus bulat-bulat ini ada ductusnya itu cuma antara pankreas atau glandula salivary. Cuma kalau pankreas itu kan ada lawan gansnya. Kalau dia nggak ada lawan gans berarti dia pasti glandula salivary. 3 glandula salivary besar. 3 glandula salivary terbesar. Oh, Manis. Mandibular. Bedanya apa? Hasilnya betul. Kalau yang pakai hasilnya apa? Serosasi ya. Kalau yang dua-duanya dia namanya mix ya. Mix. Kalau ini kira-kira mix atau enggak? apa yang ini? Mix kayak ini. Betul. Ini mix ya. Mix. Kalau yang aku tunjukin ini tipe apa? Yang mix Apakah ini serosa atau ini mucosa? mix sublingual sama mandibular. Ingat apa? Selnya di pinggir. Betul. Selnya di tepi. Iya, mukosa soalnya di pinggir. Strukturnya lebih. Pudar, pucat. Jadi bisa dilihat ya, kalau yang mucosa itu masih di tepi-tepi. Selnya di tepi. Tapi kalau serosa dia di Serosa tuh di dalam, di tengah. Ini serosa. Lebih tercatat di belakang. Ini juga. Jadi kalian kayak perlu dulu kalau serosa. Serosa di tengah, mukosa di tepi. Mukosa di tepi. Serosa di tengah. Iya, ini di belakang. Yang ini. Itu ductus striatus. Ini dulu. Apa? Oh, salah. Ini adalah Asinus mukosa karena di pinggir. Terus ada mukusnya. Serosa. Nah, yang serosa kayak gini. Jadi dia tersebar di belakang, terus asalnya di tengah. Jadi tadi kan aku gitu. Kayak gerombol. Kayak gerombol betul. Kalau yang ini, yang Itu bentuknya baru seperti ini striatus. bukan asinus ya. Ini Ductus. Kemarin masih ada yang salah nih. Ini tunjuknya sebagai asinus di laporannya. Ini ductus ya, bukan asinus ya. Ini ductus. Soalnya kan bedanya kan kalau ductus pasti yang gini dong ya. Yang asinus-asinusnya kayak gini. Coba kita cari nih ketemu nih. Ductus tuh itu yang kayak bulat, emang kayak donat. Kelihatan paham nggak tengahnya? Nah itu. Ada yang pernah dengar namanya Semiluna serosa? Sempilona. Semiluna serosa. Wah, saya kan nggak baca buku ini. Coba kita Semilona. tulis di situ. Coba dibuka. Itu dikasihnya ngamen Iya. malam. Ada yang namanya Semiluna serosa. Coba di buku petunjuk yang kerja. Kamu nggak? Diva masih dari Nah, Semiluna serosa itu adalah harusnya kan asinus itu bentuknya bulat ya, bulat kayak gini ya. Nah, tapi ada di, kondisi di mana si asinus
asinus yang bentuknya seos ini, dia tuh tetap besar sama asinus yang bentuknya kukus gitu. Oh. Jadi yang seos ini bentuknya cuma tinggal setengah lingkaran. Nah ini yang namanya semiluna seosa. Semiluna seosa. Setengah dari serosa. Luna itu kan bulan ya, luna. Oh, aku pernah baca itu. Jadi kalau misalnya itu kayak gini, terus ditanyain meskipun hasilnya apa, itu semiluna seosa. Iya, ini kan seos nih, tapi dia itu bisa sama yang kukus. Jadi yang seos itu bentuknya cuma setengah lingkaran. Iya. Nah, ini namanya semiluna seosa. Ini nih, sek. Mana sih? Kok hilang? Ya. Susah bedain antara ductus striatus sama intercalatus dong. Iya, itu susah, nggak usah dibedain. Berarti nggak ditanyain besok? Soalnya udah bingung. Nggak ditanyain ductus intercalatus sama striatus. Paling Catat. bedanya adalah yang intralobular sama yang interlobular. Oh, Kalau yang ini ductus yang apa? itu intra. Intra apa inter? Inter. Intra itu artinya apa sih? Dalam. Inter. Inter dalam. Inter itu artinya di antara. Di antara. Di antara. Kalau intra itu di dalam. Oh, Intra itu di dalam. Oh berarti inter guys. Jadi ini adalah intra inter. Inter. Itu Inter ya. Ini kalau gariskan di antara dua lobus. Di antara lobus. Kalau yang ini yang intra. Ini kan satu lobus nih. Nah ini itu intra. Paham kan? paham. Oke ya. Nah yang intra ini bisa striatus, bisa intercalatus. Kan bedanya susah. Kalau dari histologi. Diva catatanmu bagus loh, Di. Catatanmu bagus loh. catatan yang mana? Nggak tahu waktu itu apa ya. Iya, interdalam. Catatannya Ayunda itu. Yang mana anatomi? Tapi kalian tulisannya bagus. Ngece itu. Lah aku ngomongnya nggak ada ngece-ngecenya loh kayak gini. Catatan ini di sana. Kalau ini gambaran dari Japanese. Isinya kan seros semua ya. Emang dibagi. Iya, ini ductus-ductusnya. Terus ini semua seros-serosnya. Makanya dia warnanya lebih terang gelap. Gelap dari mana enggak kayak tadi. Jadi kalau isinya ini semua ini adalah Candida parapis. Aku video aja lah. Apa nggak ada? Video aja udah. Ya yang terjadi ada semua. Ada yang lain enggak? Ini mic dari mana? Gak ada? Kalau ada nih. Aku berdiam sama Bel. Bedanya kelenjar nggak jadi dari Ada yang bisa dibilang nih kakak apa? itu tadi. Apa ayo sana. Itu pilorus. Semuanya udah pernah. Pilorus. Bukan pilorus. Malu. Ini adalah Fundus. Salah semua. Mirip sama ini. ya ini gaster dalam Daster. ini adalah gaster. Ingat yang khas tadi apa? Yang khas dari gaster ada? Apa sel variatum? Nah itu ada di mana? Ada di fundus.
Bukan, itu ada semuanya. Itu ada di gastrip pit dan gastrip gland. Ini yang asal ini penjualan masuk dalam. Ini juga gastrip pit. Gastric pit. Gastrip pit. Oh itu. Nih, jadi yang masuk-masuk ke gastrip pit. Terus saya kan jelasin ujungnya gastrip pit adalah gastrip gland. Nah ini yang namanya gastrip gland atau glandula gastrika. Tuh. Epitelnya apa dasar? Kolomnya Kolomnya simplak. iya, terus timbul gastric pit dan gastric gland yang tadi ada chipsa parietal kan sudah kita tarik. Susah. Nah, itu yang Iya, pink kelihatan. Ada yang pink dan yang ungu. Ya, Yang pink tadi ada parietal. yang menghasilkan KCL. kalau yang ungu Pepsinogen. apa masalahnya? Namanya Susel. Ini ada di gastric. Latihan Yang asal dari gastric tadi apa? Selain dari gastric pit dan gastric gland, selanjutnya gimana? Ada obliknya. Obliknya itu di posisi yang mana? Dalam, tengah, atau luar? di dalam, Paling dalam ya. paling dalam. Oblik, longitudinal, sirkular. Iya, ini kan sampai sini. Ini kan tunica mucosa. Ini epithel. Terus ini dia lamina propria. Ini muscularis Eksternal. mucosa. Salah, mukosa. Muscularis interna, muscularis interna. Terus, nah ini jelas banget ini pembuluh besar dan pembuluh darah ini berarti lapisan tunica mucosa ada apa juga. Habis tunica mucosa ada tunica Muscularis. Nih, ini yang oblik, ini yang Longitudinal. Salah. kalau yang panjang-panjang itu masih Sirkular. sirkular, terus yang kayak pulau-pulau ini yang bawah Panjang. Ini ada salah. Sirkular yang panjang. terus yang bawah ini yang serosa. Iya. Serosa. Oke. Ketinggalan jauh ini. Kan parietal pink, pink, merah, pink, merah. Sebuah video. Gak tahu lagi ini. Makasih ya videonya sangat dipersiapkan. Hai. Oh iya Pak. Tiga jam. Dari jam 9 sampai jam 12. Ini toh. Apa itu? Ini apa ini? Mana dok? Itu nggak pernah lihat preparat itu. Itu preparat baru ya? Ini sampai tadi juga tahu. Ini gastric. Oh itu bagian pilorusnya. Pilorusnya. Ini gastricnya, terus ini glandula gastrikanya, ini lamina propria, ini muscularis mucosa. Ini tunica mucosanya. Tadi fundus, ini pilorus. Oh kan dua itu ya pilorus ini. Ini yang ototnya. Amin. 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 Harus 100 kok yang penting gak ada. Aku nggak apa-apa nggak 100. Bisa ada tempat istirahatnya nggak tuh? Itu ketinggian gue Kalau buat Seribu ya.
Kalau ini ada yang bisa nebak nggak ini apa? Esophagus. Kenapa jawab esophagus? Kenapa sih? Betul. Epitelnya adalah squamous Kompleks. sampai kali ini ya. Ya. Yang punya squamous kompleks sampai kali ini cuma esophagus atau saya nggak ini gunanya harus kayak gini. Jadi dia ada esophagus. Berarti ciri khasnya epitel. Jadi epitelnya squamous kompleks yang ramifikasi, terus di bawahnya epitel apa tadi? Lamina propria. Lamina propria. Propria. Bawahnya lagi adalah Otot muscularis muscularis. mucosa. Betul. Terus ini Submucosa. tunica Tunica mucosa. submucosa. Ini Tunica muscularis. muscularis. Kalau misalnya berapa? Ada yang longitudinal sama transversal. Oke, kalau yang ini ya Longitudinal. sirkular. Sirkular. Salah ini aku berarti. Kalau misalnya kalau muscularis harusnya sirkularis. Nah ini ya Longitudinal. ini apa ini? Adventitia. Tunica. Tunica. Adventitia. Tunica. Jadi ngomong gitu kan. Gak ada yang spesial ya, ini bagus. Ini arah itu. Dia orang Bremen tapi ngomong Sunda. Bisa justru orang Sunda. Tiba kamu cari yang Sunda ya? Iya. Cari. Dicari orang Sunda. Mungkin Kedokteran. aku bawa ini. Orang Solo. Bawa emang. Kan selalu Islam. Ada yang bisa menebak ini apa? Aku tahu ibunya nih. Ayo. Hari Vira sana. Kamu tahu? Dikasih tahu. Ini adalah kenapa dulu itu? Ada apa? Karena ada Brunner. Betul. Ini adalah dulu itu karena ini khas banget. Ini adalah glandula atau glandula duodenalis. Ada jenis kenapa tadi? Submucosa. Tunica. Submucosa. Yang hasilnya apa? Epitelnya apa ini? Columnar Kolumnar. simplex. Ini yang ibu ini apa? Sel goblet. Terus dia membentuk Kamu jangan deket-deket video berisik. nah, ini tadi ada apa? Kalau menjawab adalah tripta ya, intestinalis ya. Kalau yang keluar itu dia bentuk villi, kalau yang adalah bentuk tripta. Terus ujungnya tripta adalah intestinal gland atau glandula intestinalis. Jadi di sini ada glandula intestinalis sama ada glandula Brunner. Nanti terus ada Iya, dia tunica mucosanya ada epitel, terus lamina propria, ini muscularis mucosanya, terus habis itu ada tunica submucosa dan glandula tadi dan juga tetap. Terus nanti ini tunica muscularisnya sama yang keluar dia yang dalam dia sirkular, yang luar dia longitudinal, terus terakhir tunica serosa. Kalau ini apa? Ini apa ya? Ini apa ya? Kenapa tuh? Karena
Oh karena ini yang kelihatan banget. Tadi apa namanya? Beli kasur. Pelika. Benar, justru benar. Karena pelika dan pelika. Ya virusnya ada virus nggak dong? Ada feeling. Virus. Oh virus. Pelika. Oh pilihnya tuh itu. Kalau yang salah berarti. Itu pilih. Nah, terus ini yang kita lakukan Simple apa kalimat. terus nanti dia ketika semukosa kan kan udah jadi kalau nikah itu juga dari nikah mukosa sama nikah semukosa. Apa? Ah iya seru. Enggak, aku nggak mudah Ya, terus habis itu nikah semukosa nikah muskola ya yang biasa sekolah yang dua original terus yang kedua nih yang satu-satunya. Oh itu tapi Sama dia ada ini dan ada apa kalau dalam kripta. kripta apa namanya? Kripta Itu lip Terus ini ada juga tindak finalis yang banyak salah. itu harus ada liperkunnya. Iya, Itu di Jejunung dong. di semua ini dong, di semua usus. Di semua usus halus usus. alay banget. Dia gini juga telat. Dia gini kalau nggak siapa. Lutfi sarangnya. Masa video. Kalau ini apa nih? Itu ileum. Emang ada? Nggak ada. Dokter udah punya preparat ileum. Kamu sarangnya balik. Jadi tandanya Iya kayaknya rektum. Iya rektum. Itu rektum. Bukan. Soalnya Itu sama kolor itu mirip. Ini adalah Rektum. rektum. Ya berarti Tapi kenapa? ini adalah kolor. Jadi itu ada kita ada ini tapi dia ada triptanya. Ini kan triptanya masing-masing. Tripta dan ada iya, ini pertanyaan ini dari dua-duanya yang banyak sel organnya ya. Terus dia ada ini ada aggressive flight. Coba cari yang Tadi di sini. Tadi iya. Ke kanan. Kanan. Itu bukan bukan. Apa? Ih. Ada dok. Tadi ada item-item. Stop. Itu bukan dok. Bukan ya? Mas, aku malu. Kalau salah sesat aku nggak mau. Bukan. oh ini maksudnya Iya. enggak. Itu kenapa? Keren. Enak. Lu nggak mau masuk videoku cukup. Gak apa-apa Zahnai. Belajar dari kesalahan. Apa? Jadi ngetawain ya. Baru sadar. Ini aggressive flight kan gitu ya. Itu cuman di rektum. Di ileum banyak, terus di kolon ada mulai dari ileum sampai bawah. Oh mulai dari ileum. Ini
Ini kira-kira kalau bisa lapisan lapisan apa? Apa? Ini lapisan apa? Lapis. Lamina Korea ya, karena ini bawahnya masih muskulasi puasa. Jadi biasanya di bentukannya kalau nggak ada lamina Korea ada di sumbu puasa. Nih ya, kalau kayak pinggir dan gelang-gelangnya, ada pita ingastinalisnya, ada jaringan limfoid dan yang lain sama aja. Sama ada anemia kolit tapi nggak kelihatan sih. Kalau ini berarti. Ini memang mirip sama rektum, cuma kalau rektum yang kita punya itu akumulasi limfoidnya ada di antara dan lainnya. Oh alah, beda tempatnya. Beda tempatnya. Kalau di rektum di mana dok tadi? Di antara bagian seperti kalian ya. Jaringan limfoid atau mal? Kok banyak? Ini kayaknya agak Ya tadi soalnya tadi tuh tak atasin. Soalnya tadi tuh tak besarin. Cuman terus ya lupa ya aku. Maaf ya guys. Makasih ya Diva. Jadi sebelahku Diva. Setiap histologi. karena Zai itu kenal sama aku. Diva aku kalau kelompok tetap ini sama kamu ketawa terus gitu. Ini nomor rektum, ini kan memang sengaja tadi. Dia cuma dua-dua itu lebih banyak. Rasanya akumulasi jaringan limfoidnya, apalagi di sini di bawah ya. Dia memang cerita semua saat di antara dua-dua. Tadi di mana dok yang di antara semua kosa? Lemparan apa loh? Tapi secara keseluruhan juga sama, karena dia masih dari keluarga khusus besar. Sama. Sama apendix juga bentuknya sama. Tapi apendixnya sudah pada sini. Warna pink. Tidak sih tadi. Nanti dari apendixnya dari gambar ideal aja. Berarti soalnya dari gambar. Ya, karena kalau mungkin keluar dari preparat, nggak jelek ya. Contoh soal dong. Soalnya belum ada. Contoh soal. Nanti siap dibobol. Hah? Ini yang bisa dibuat preparat apa? Kenapa tidak? Karena Ada itu filiform sama otot skelet. Secara tidak beraturan. Ini otot skeletnya, posisi epikalnya ini apa? Squamous, Thorax dengan keratin, warna orange merah ini dengan keratinnya. Ini jenis papila apa kira-kira? filiform. Iya, yang bentuknya kayak rumput itu filiform bahasa kecil. Filiform ini ada teksturnya enggak? Nggak ada. Kalau yang ini ya Fungiform. filiform. Filiform ada teksturnya enggak? Ada. Nah, iya. Terus dari situ ini kira-kira lapisan apa nih? Lapisan submukus. Iya, belum. Ya dia tipis sih, nggak jelas. Ya ini dia Lamina propria di sini. Ini bentuk apa sih? Oh, wajar. Berarti ini kalau di lidah, ini wajar apa? Sublingual. Saliva ya? Saliva. Aku jadi ikut-ikut. Iya, ada sekali. Maaf ya guys. Gambaran gue ini, aku mau pamer ini aku
kejam. Yang ini tak. Yang mana ya? Bukan yang ini yang main. Nggak apa-apa. Ini apa sih? Sebentar, lihat gigimu. Iya. Ini apa? Kedua kesehatan tuh. Terus lapisan sel yang lain. Beda banget sama foto. Selnya berarti apa? 15. Terus yang lainnya apa? Papila. Papila tadi. Papila dentin. Yang ini adalah sel mesenteric mesenchymal. terus yang lapisan papila dentin selnya apa namanya? Odontoblas. Di antaranya ini harusnya dia predentin tapi nggak biasa. Nanti pakai preparat itu atau lihat foto. Berarti gigi perhatikan gambar aja. Ada preparat gigi yang bolong kan, Dok? Malu aku. Ada rahasianya. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Susah, nggak ada apa-apa itu. Buka aja. Ini juga gigi ya. Gigi yang boleh dewasa. Ada. Ini tadi yang bawah berarti apa tadi? Kamera skulpa ya. Di sini adalah yang ini ada garis-garisnya, ada proksesusnya. Itu adalah Dentin. terus yang paling luar ini berarti yang Emang pokoknya kalau dentin itu jelas banget proses dinamis. Ya ini enak namanya. Iya, udah selesai semuanya. Ada yang mau tanyain nggak? Pokoknya besok kalau ngerjain harus tenang dulu. Bedanya sublingual sama submandibular apa? Bedanya sublingual sama submandibular itu sama-sama miksa, cuman komposisinya antara sel sama mukus yang ada di mana aja deh. kalau mukusnya banyak di sublingual bukan? Soalnya preparatnya sublingual banyak ini, banyak acinis. Komposisinya coba kita lihat ya. Aku nggak bisa, woi lihat nilai belumku. Kamu nggak ngisi angket ya? Gak usah ngomong. Nanti ya kesini kali ya. Yakin. Kemarin udah masuk di Lupa. Aku nggak terlalu. Ini submandibular. Kira-kira kalau kayak gini banyak sel sama banyak mukusnya. Banyak mukus, banyak serus. Kenapa banyak serusnya? Ini soalnya. Parotis. Itu di mana tuh? Dia letaknya lebih gelap ya. Jadi yang dominan serus ini kan lebih gelap gitu. Coba dibandingin sama yang sublingual ya. Ini submandibular. Ini submandibular. Ya sih, nih lihat guys. Kenapa di submandibular banyak mukus serusnya? Maksudnya, emang? Ya kan? Itu Ini sublingual. kelihatan lebih pucat kan karena dia dominansinya adalah yang Mukus. tapi sama-sama miksa. Kalau sama ludah paratis, Kalau laras itu serus semua. oh serus semua itu tuh. Paratis serus semua. Kalau yang mandibular dia mix tapi banyak serusnya. Kalau yang
jadi Nggak tahu. ya mungkin kamu sekarang kayak gitu loh. Ya, ada yang mau naik? Tidak ada. Ya, kita tutup besok